Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Halaman 33 ya. 33. Paling bawah ya. Langsung aja ke bab ya, ke bab. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 33 paling bawah, bab baru. Babun. Asalnya hadza babun. Ini suatu bab menerangkan fi su'alil malakaini. Fi soal dalam pertanyaan. Itu soal itu bahasa Arab soal ya, soal bahasa Arab. Persoalan bahasa Arab. Fi su'ali dalam pertanyaan al malakaini apa? Dua malaikat. Pertanyaan dua malaikat lil abdi bagi hamba Allah, ya, bagi kita semua nih. Pasti akan ditanya. Wa fit ta'awudzi dan menerangkan tentang ta'awuz. Apa ta'awuz? Ya, mohon perlindungan. Mohon perlindungan ya. Ta'awadza ya ta'awadzu ta'awuzan. Mohon perlindungan min azabil qabr, dari siksa kubur. Maka kata ulama nih, walaupun sholat sunnah tetap dibaca itu. Apa tuh? Ulama ini a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, ini sungguhnya aku ini berlindung bika padamu ya Allah, min azabil qabr, dari siksa kubur. Wa min azabin dan dari siksa neraka. Wa min azab jahannam, dan dari azab neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan. Ya. Wa min wal mamat, dan fitnah kematian. Apa fitnah kematian? Ya, mati sul khotimah. Coba. Wa min syarri, dan dari kejahatan fitnahnya masih dajjal yang merajalela menguasai dunia. Nanti kalau sudah dajjal keluar, semua makanan diracun, yang makan dajjal jadi kafir semua. Maka kata Nabi, makanan akhir zaman itu apa? Zikir. Kenyang tuh. Kalau makan dajjal mati kita apa? Bukan mati, kita jadi kafir. Itu dajjal. Semua makan diracun. Ya, latihan coba dah. Saya pernah tes baca Yasin seminggu gak makan. Kuat itu. Ya, itu baca kulhu, di air ya. Puasa bukanya kulhu air. Kuat itu, kuat. Ya, udah tes belum? Ya, tes. Insyaallah. Jadi walaupun sholat sunnah tetap ya kita baca apa tuh doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar, dan kita mohon perlindungan dari azab neraka. Rawal Bukhari, telah meriwayatkan sapa Al Bukhari, Imam Bukhari, an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik. Qala, ia berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba Allah, kita ini semua, apabila wudia apa? Diletakkan. Bila hamba Allah diletakkan fi qabrihi, di kuburnya. Setelah itu watawalla, dan berpaling anhu, daripadanya, dari hamba Allah itu, dari kita, pada pergi, pada berpaling, ashabu, siapa? Sahabat-sahabatnya, anak istrinya ya, berpaling. Ini maaf nih ya, sangat enggak adab. Kadang-kadang nih ibunya meninggal dipoto di masa di HP, enggak boleh itu. Enggak boleh, enggak adab. Wa innahu, dan sesungguhnya si mayit loh, la yasma'u, itu lam taukid. Kalau panjang, kalau la tidak. Kalau la yasma'u pendek apa? Sungguh dia mendengar. Si mayit yang diletakkan di kubur sungguh mendengar, pasti mendengar. Dengar apa? Qur'a ni alihim, qur'a derap. Ni alihim, sendal mereka, srek
Apa derap bahasa Indonesianya? Dengaran suara. Kosek-kosek. Itu bahasa kampungnya ya. Sesungguhnya si mayit masih mendengar Quran kosek-kosek. Ni alim saudara mereka. Srek. Kedengaran tuh, Pak. Daun jatuh kedengaran tuh. Daun jatuh kedengaran. Masya Allah ya. Maka sangat haram kita duduk di kubur, di nisan. Daun jatuh aja berasa, dia kata rasa. Daun jatuh terasa. Srek rasa itu kedengaran. Enggak, kalau bisa, kalau kita dimakamkan tuh atas saya itu jangan pakai beton, jangan buat aja di pinggir-pinggir batuan ya kan. Ya, dia tuh nyesek dia, nyesek. Diinjak, dudukin haram. Jadi kalau kita nanti meninggal itu pesan wasiat apa? Di atas kita jangan pakai beton, jangan. Cukup di pinggir aja batunya gitu kan. Atau batu gede kan, atau semen di pinggirnya gitu kan. Jangan di tengah-tengah, kadang-kadang ada orang Islam kayak Cina makamnya itu. Di atasnya di beton. Itu enggak boleh itu. Kecuali ya itulah wali Allah lah. Terus atahu, nah kalau sudah meninggalkan kita semua, anak bini kawan-kawan, kita dengar srek, ya, apa tadi? Srek-srekan, derap sendal mereka itu, atahu maka datanglah. Maka datanghu pada si mayit, pada hamba Allah, apa yang datang? Malakan, 2 malaikat. Siapa namanya? Munkar wa Nakir. Apa itu munkar? Munkar itu artinya mukanya sangat seram, matanya menyala, ya, kayak kilat menyambar-nyambar, teralap, dari mulutnya keluar api, suara seperti geledek. Itu munkar. Munkar itu sangat menyeramkan. Rambutnya gimbal panjang, wah, baju hitam, wah, suara seperti geledek, merabuka. Gimana itu ya? Kalau kata ulama, kalau nggak ada kebesaran Allah di hatinya, merabuka. Digedik malaikat, digedikin sampai hari kiamat. Bukan masa sepele ini, Pak. Masa luar biasa. Satu aja belum lulus. Maka kata ulama, cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah ada 3 cara mengamalkannya. Satu mencikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ya satu ya. Yang kedua, cara mengamalkan la ilaha illallah agar kita stabil, mampu menghadapi munkar wa nakir. Yang kedua apa? Kita keluarkan dari hati kebesaran makhluk, isi kebesaran Allah. Apa? Keluarkan dari hati kebesaran makhluk. Apa makhluk? Selain Allah itu makhluk. Isi kebesaran Allah, ya kan? Selalu zikir la ilaha illallah, hatinya la illallah. Itu kata Nabi itu kalimat la ilaha illallah ya tamakkana dzalik, kita akan stabil, kokoh menghadapi munkar wa nakir. Latihan ya, menggunakan kebesaran hati, kebesaran makhluk, isi kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar mana nih? HP, istri, bos, kantor. Kalau akbar, kalau tanggung HP, tanggung ngobrol, ada tamu. Wah, kalau di hati ada kebesaran makhluk, meraba gak? Gedik malaikat. Dia, itu bukan masa sepele nih, masa luar biasa nih, masya Allah. Satu aja bentuk lulus, Pak. Ini kan masya Allah ya, ini bukan nakut-nakutin. Maka ini saya ulang ya, 3 cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah agar kita stabil, kokoh. Maaf, bukan 3, 4 ya. 4 cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah. 1 mendzikirkan, kedua mengamalkan dari hati kebesaran makhluk, isi kebesaran Allah. La ilaha illallah, ada yang disembah, ada yang ditakuti, ada yang dicintai, illallah, kecuali Allah ya. Yang ketiga ya betul, mengeluarkan keyakinan pada makhluk, hanya yakin pada Allah. Apa yang ketiga? Mengeluarkan keyakinan pada makhluk, hanya yakin pada Allah. Ini maaf ya, ini jangan diterangin nih sama guru-guru kita ya, jangan diterangin nih. Padahal kalau pelajaran tauhid ya, kelas ya tauhid ya, itulah iya. Yang keempat, cara mengamalkannya mendakwakan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Dakwain ya, Bu, nak, kalau habis sholat nih jangan buru-buru pergi, zikirin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini cara ini ya, cara muternya.
La ditarik ke atas dari sini dalam sumber hawa nafsu. La otak. Ilaha tete. Illallah tete kiri. Nah, itu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah gitu ya. Kayak begini, la ilaha ya enggak apa-apa lah gitu. Gitu caranya ya. Saya ulang ya. 4 cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, menzikirkan. Paling sedikit berapa kali? 100 kali. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah mi'ata marah jaa yaumul qiyamati wa wajhu kal qamar lailatul badr. Siapa yang menzikirkan la ilaha illallah nanti datang menghadap Allah pada hari kiamat, mukanya kayak bulan purnama, terang, mukanya bersinar. Wow, gitu kan. Yang enggak zikir gelap mukanya. Wa amtazul yauma yuhal mujrim. Bisa hari ini yang mukanya terang, mukanya bersinar karena menzikirkan kalimat la ilaha illallah, mukanya bersinar karena sering berwudu, maka menjadi ashabul yamin, golongan kanan, kiri ke surga. Yang mukanya gelap, mukanya renyek, mukanya apa tuh ya? Enggak ada sinar kalimat la ilaha illallah, enggak ada sinar wudu, sebelah kiri digiring ke neraka. Jadi ashabul shimal, ke kanan ashabul yamin surga, ashabul shimal golongan kiri ke neraka. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Gitu ya. Saya ulang ya. 4 nih cara menzikirkan 4 cara mengamalkan la ilaha illallah. 1 menzikirkan berapa kali? Paling sedikit 100 kali. Kecuali pengajian ya. Ya kalau ada pengajian mau ada pengajian nih ya. 33 kan, 33, 11. Penting angka keramat. Apa angka keramat? Angka keramat 7, 11, 33, 41, apa gitu. 70, 100, 311, 500, 1000, namanya angka keramat. An-namrul karomah, angka keramat gitu. Saya ulang ya. Cara mengamalkan la ilaha illallah 4. Yang pertama, menzikirkannya sebanyak 100 kali. Apa yang kedua? Mengeluarkan dari hati kebesaran makhluk, isi kebesaran Allah. Yang ketiga, mengeluarkan dari hati keyakinan pada makhluk, hanya yakin pada Allah. Yang keempat, mendakwahkan pentingnya kalimat la ilaha. Teman suruh ketemu, ngobrol kawan, ngobrol di kantor, ngobrol di mana-mana, itu dakwahin. Baca bersembahyang Pak, la ilaha illallah. Penting itu Pak. Ya. Kata Nabi apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa ketika mati dia mampu menyebut kalimat la ilaha illallah, surga itu. Iya. Kalau zikirnya duit, mati duit. Ya, zikirnya apa ya? Bukannya setiap makan nih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau tarik napas, zikir ampas sama zikir napas. Tarik napas hu war Allah. Tarik napas hu war Allah. Artinya itu husnul khotimah itu. Apalagi tarik napas subhanallah war alhamdulillah ya. Tarik napas subhanallah. Itu insyaallah mata husnul khotimah tuh. Itu caranya. Ini jadi mana tadi? Maka setelah kita ditinggalkan oleh anak istri kita, kawan-kawan kita, kita pasti mendengar drap apa tadi? Sek apa tadi? Gesek. Bunyi sendal. Mereka itu maka datanglah padanya 2 malaikat. Payak udanihi maka keduanya mendudukannya. Itu kubur jadi lega, luas. Mendudukannya. Maka keduanya mendudukannya si mayit. Payakulani maka keduanya mengatakan, keduanya ngomong. Apa kata keduanya? Munkar wa nakir. Ma kunta taqulu. Setelah Allah Rabbi ini yang kedua nih. Mana nabiyuka? Setelah siapa nabi kamu? Ada yang ketiga nih. Ini ma kunta taqulu. Apa yang kau ucapkan? Ma kunta apa? Itu kunta jangan diartiin. Apa makunta apa taku yang kau ucapkan fi hajar rajul pada laki-laki ini. Jadi setelah kita nabi juga ada gambar nabi itu, ada surah nabi itu. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ya, pendapat kamu tentang laki-laki ini, ada gambar Muhammad tuh, gambar Rasulullah, apa? Ada jenggotnya, gamis, kan? Nah, minimal kata ulama, jadi tubuh kita jangan pelontos, pelontos. Saat pun nggak ada sunnah, nggak ada peci, nggak ada kain, nggak ada gamis, nggak ada sorban, nggak ada jenggot, wah itu nggak akan mampu dia menjawab. Mana juga Nabi kita Muhammad atau siapa gambar itu? Dia nggak akan gambar itu, wah bahaya itu. Jangan pelontos ya. Pak Ustaz ini berapa nih? Cincin, jam tangan 2. Nih, gamis 3, ini 4. Ini 5. Oh, 5. 1, 2, 3. Nah, ini sunnah ini. Ya namanya kalau orang Arab tuh zaman Nabi tuh ini yang enggak pakai rompi. Sunnah itu sebenarnya. Iya, sunnah anak kuda pakai rompi, sunnah itu. Ya. Jadi gitu jangan pelontos ya. Minimal ada sunnah lah. Ini berarti 1, 2 jenggot, 3 sorban, 4 ini. Ada cincin. 5. 5 sudah ada apa siwaknya masyaallah. Wah, iya ada siwaknya. Siwak di tas. Nabi itu ketika menjelang meninggal, Nabi itu ngelirik Abbas itu megang siwak. Aisyah paham, maka disiwakin Nabi itu. Saya siwakin apa? Ummati. Salat. Tua itu ya, wasiat Nabi. Anissa. Nih. Wasiat Nabi apa 2 ya? Apa? Jaga salat. Betapa pedihnya orang yang ninggalin salat, betapa pedihnya siksa orang yang melalaikan salat. Betapa pedihnya aja orang menyakitin istri, nyakitin orang tua, nyakitin ibu, nyakitin istri ya. Anissa, jaga wanita jangan disakiti. Wah itu ya. Wasiat Nabi itu. Sembarang baik perempuan ya nyakiti istri kayak nyakitin ibu. Masya Allah. Fa'amal mu'minu, adapun orang mukmin ya, yang mukmin fayaqulu dia mengatakan, setelah diperlihatkan wajah Rasulullah ya, di kubur itu diperlihatkan asyhadu, saya bersaksi annahu sesungguhnya dia itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh dan rasulnya. Tuh ya, kenal Nabi itu. Kalau kita senang selawat, mengamalkan sunnah Nabi. Masih ingat sunnah ada berapa sunnah? Halo, sunnah ada 3. Sunnah ada 3, Pak. Apa tuh? Nah, surah. Gimana penampilan Nabi? Ya, mulai ini mantapnya ini nih 70 pahalanya ya. Kalau ini 40 pahalanya. Surah penampilan Nabi, mulai dari sorban, alis mata, ini sunnahnya alis mata. Jenggot, gamis, kain ya, kalau nggak ada baju ini kain. Surah ada 3. Bagaimana kita ikut penampilan Nabi? Surah. Apa yang kedua? Sirah. Nah, apa sirah? Akhlak Nabi ya, ikut akhlaknya. Yang ketiga nih yang jarang kita ketahui itu sunnah juga apa? Sarirah. Apa sarirah? Bapak Ibu pasti tahu nih. Apa sarirah? Kerisauan Nabi. Apa risauan Nabi? Sholat. Wanita binimu jangan keluar rumah tanpa pakai aurat, anak perempuanmu gadismu keluar rumah tanpa nggak pakai jilbab gitu kan. Kalau bini anak kita keluar rumah nggak pakai jilbab, terbuka auratnya, maka kata Nabi setiap langkah itu lubang neraka untuk bapaknya. Seorang istri keluar rumah nggak pakai jilbab, setiap langkah lubang neraka untuk suaminya. Apalagi anak bini kita, perawan kita dibawa mau cowoknya belum nikah, wah itu bukan lubang neraka lagi itu, parah itu. Iya, Masya Allah ya. Bukan mas sepele ini. Kadang anaknya dipinjam. Pak,